Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ila wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain wa nakhussu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya wa lil muslimina amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habib Kulladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil baligh maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rabbi bil baligh maqas waghfir lana ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal. Yajibu wajib. Yajibu wajib alal musiri bagi orang kaya, bagi orang yang mampu. Apa yang wajib? Nafaqatu usulihi, menafakoi orang tuanya. Nafaqatu usulihi, memberikan nafkah kepada orang tuanya, menafakoi orang tuanya. Al-mu'sirina, yang miskin atau yang tidak mampu. Wa in qadaru, dan jika berkuasa dan jika mampu. Wa in qadaru, dan jika mampu. Siapa orang tua? Alal kasbi, bekerja. Alal kasbi, bekerja atas pekerjaannya. Wa nafaqati furu'ihi, dan membiayai wa nafaqati furu'ihi, dan membiayai keluarganya, cabang-cabangnya, keluarganya. Ida aksaru, ketika miskin siapa orang, wa ajazu, dan lemah siapa orang, anil kasbi, dari kerjaan. Anil kasbi, dari pekerjaan. Lesi gorin, karena masih kecil. Au zumanatin, atau sudah dewasa. Fasal ini menjelaskan tentang kewajiban anak atau kewajiban orang yang
mampu. Di sini saya katakan anak dulu. Jadi anak itu berkewajiban membiayai atau menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu. Jadi ketika ada orang tua sudah tidak mampu, ini kewajiban beralih kepada anaknya yang mampu untuk membiayai orang tuanya. Jadi ketika kita kecil ini kewajiban membiayai kan orang tua. Ketika orang tua sudah tua, gantian yang punya kewajiban adalah anak. Jadi alangkah dosanya kalau anak ini tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu. Artinya tidak mampu ini orang tua itu sudah tidak bekerja, atau bekerja tapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Ini adalah tugas anak. Pak, kalau sudah punya istri, walaupun sudah punya istri, misalnya anak itu sudah berkeluarga, melihat orang tuanya nggak mampu, ini anak punya kewajiban untuk menolong orang tuanya dengan memberikan nafkah orang tuanya. Ya mbah piye carane ngatur? Ya. Caranya ngaturnya bagaimana terserah anaknya, bagaimana supaya baik sama istrinya, baik sama keluarganya, baik sama orang tuanya. Karena apa? Siapapun dia itu tetap orang tua kita, karena yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Ketika kita belum berhasil, orang tua itu yang berjuang, ya kan? Jadi ketika kita berhasil, orang tua berjuang. Mulai kecil, orang tua udah berjuang untuk membesarkan kita. Kita sudah besar, waktu sekolah kita disekolahkan. Sampai SMA, sampai kuliah. Udah kuliah, kadang-kadang orang tua masih melihat anaknya nganggur, masih pikiran dicarikan kerjaan. Udah dapat kerjaan, masih mikir orang tua dicarikan jodoh. Udah dapat jodoh, masih mikir orang tua dibikinin rumah. Udah punya rumah, masih mikir. Itu orang tua tuh gak ada selesai untuk berpikir. Giliran kita sudah berhasil, kita sudah sukses, tidak mau memikirkan orang tua. Itu namanya kualat. Ya, kualat. Kenapa? Karena gara-gara cinta sama istrinya melupakan orang tuanya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu kan ada kisahnya sahabat dulu, siapa namanya? Alqomah, ya. Alqomah itu anak yang sukses duniawinya, ya, sehingga dia itu gara-gara cinta sama istrinya, cintanya sama istrinya mengalahkan cinta terhadap ibunya, ya kan? Apa artinya? Akhirnya ibunya tersinggung gara-gara Alqomah tidak hormat sama orang tuanya itu. Akhirnya ketika Alqomah meninggal dunia, apa itu tadi, susah matinya, ya, susah matinya. Akhirnya ada sahabat yang sowan ke tempat Rasulullah, ya Rasul, ini Alqomah mati kok susah. Rasulullah akhirnya datang ke situ, dilihat sama Rasul. Rasul itu kan ya orang yang punya panca indera keenam, ya kan, tahu bahwa ini salahnya besar sama orang tuanya. Akhirnya sahabat diutus sama Rasulullah, kamu kesana ke rumah orang tua Alqomah, bilangin Alqomah mau mati, suruh datang ke sini. Ya, kata orang tua tadi udah diomongin, apa kata ibunya? Saya nggak mau datang, saya udah sakit hati sama anakku yang namanya Alqomah. Udah biarin dia mau jadi apa terserah, saya nggak mau datang. Akhirnya laporlah sahabat Rasulullah, ya Rasul, ibunya nggak mau datang ke sini. Akhirnya apa? Rasulullah, dah kemudian kau bakar aja Alqomah. Akhirnya Alqomah dibakar. Orang tua itu nggak tega, tetap nama orang tua itu masih nggak tega. Akhirnya datang, ya, dah minta ampun, diampuni. Singkat ceritanya akhirnya Alqomah baru meninggal. Itu sebuah kisah yang harus kita pahami, ya. Jangan sampai kita ini mengalami seperti itu. Ingat-ingat nanti, walaupun kamu udah kaya John, ya, udah kaya, jangan sekali-kali kamu melupakan sama orang tua. Karena orang tua ini tanggung jawab anak ketika orang tua sudah tidak mampu alias tidak bisa bekerja.
Pak, kalau orang tua sudah masih punya istri, ya tetap itu istrinya kan ibumu. Ibumu ya dua-duanya ya harus diurusi. Nah, dua-duanya diurusi. Ya, montang-manting misalnya kita dapat kerja tuh dapat ibaratnya rezeki 100.000, ya udah 50 untuk keluarga, 50 untuk bapak ibu. Jadi penting makan jangan sampai kelaparan. Sampai ada orang tua kelaparan, awas. Ada orang tua kok sampai kelaparan itu. Ya. Nah, jangan sampai dia sama istri dibela-belain apa aja dibeliin sama orang tua lapar. Wah, nanti kasus yang terjadi di Alqamah bisa menimpa orang seperti itu. Jadi wa nafaqati furu'ihi, menafkahi cabang-cabang itu ya istrinya. Ya, ketika mereka sudah tidak mampu untuk bekerja. Itu ya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita ini lupa asal usulnya. Makanya kenapa harus ada maulid? Karena apa? Karena supaya kita tahu asal usulnya. Ya, maulid itu memperingati Kanjeng Nabi. Siapa Kanjeng Nabi itu? Yang memperjuangkan orang-orang banyak yang Kanjeng Nabi. Harus tahu asal usulnya. Jangan sampai kita nggak tahu asal usulnya, gitu loh. Ya, kita bisa ngaji enak, bisa belajar enak, bisa melakukan apa-apa enak. Karena dulunya kan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kita ini tidak paham maulid, gitu loh. Ya kan? Pak, itu kan jauh dari kita Nabi itu. Lah Nabi kan punya murid namanya sahabat punya murid namanya, tabiin punya murid namanya, tabiin punya murid namanya, para ulama punya murid namanya, kiai punya namanya, ustaz punya namanya, santri, sampailah pada kita. Al ulama warasatul anbiya. Itu kan tutup gitu loh. Jadi bukan enggak nyampe, semuanya ada tangganya, ada sanadnya. Ya, ada sanadnya yang tidak bisa lewat begitu saja. Masa terus Kanjeng Nabi terus blok ke kita, ya enggak ketemu. Itu namanya kita enggak tahu harus tahu asal usul itu loh. Makanya karena kita ada orang tua. Nah, orang tua harus taat, harus hormat. Jangan sampai kita melawan para orang tua yang mendidik kita, yang merawat kita, yang mendoakan kita. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan ridallahu firidal walidain. Ridhonya Allah ada di orang tua. Bayang itu orang tua posisinya kayak sama seperti Gusti Allah kan, ya kan? Nah, itu begitu pentingnya. Kalau orang tua murka, Allah juga orang tua ridho, Allah juga kan udah diwakilin sama orang tua gitu loh. Jangan sampai kita ini bikin hati susah, paling sakit hati sama orang tua. Udah, jangan sampai ampun itu. Kalau sampai orang tua ngucap aja, wale kamu durhaka bener. Kamu jadi ini, pokoknya apa kata orang tua itu bahaya kalau sampai dikeluarkan. Untung orang tua kita itu sabar. Orang tua itu sabar karena nggak ridho kalau anaknya tidak bahagia. Anak sudah nakalnya kayak apa itu kalau orang tua itu tetap sayang. Ya Allah Gusti, anak saya betul-betul tidak yang baik, mesti doain itu. Ya, padahal anaknya udah pokoknya lengkap lah. Ya, nyakit orang tua udah lengkap. Tapi orang tua tidak pernah punya rasa balas dendam karena Allah innallaha ghafurur rahim. Orang tua sama anak tuh begitu, innallaha ghafurur rahim. Orang tua sama anak tuh enggak ada balas dendam, enggak ada sakit hati. Anaknya walaupun maki sama orang tua seperti itu, orang tua biasa aja. Karena orang tua merasakan sakitnya ketika kelahirin anak. Coba kalau anak kadang-kadang ngomong seenak sendiri. Ya, orang tua disalah-salahin. Gimana sih bapak ini? Bapak kok enggak bener? Waduh, orang tua disalah-salahin. Ya, mentang-mentang bapaknya enggak sarjana, anaknya sarjana, bapaknya diatur-atur. Awas begitu, salah-salah itu namanya. Ya, jangan sampai kita ini melawan orang
tua, kecuali kalau orang tua itu memang berada ke jalan yang tidak benar. Kita boleh, tapi nggak boleh ngelawan, boleh tidak ikut. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi tidak ada taat terhadap makhluk yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang tua kok nyuruh nyolong. Nah, itu boleh kita ini. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi itu tadi ada orang tua kok nyuruh yang nggak benar tuh kita boleh menolak. Tapi benci nggak boleh. Benci nggak boleh. Ya, kalau nolak boleh. Tuh. Nah, contohnya kayak Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala itu kan sama orang tua nggak benci, tetap orang tua namanya orang tua, tetap orang tua. Yang dibenci adalah ajarannya itu tadi. Karena ajaran yang melanggar ajaran agama. Makanya boleh menolak. Itu ya. Nah, John, kamu tuh bapak pengen mangga John tuh pangganya tetangga ambil aja. Nggak boleh kalau belum izin sama yang itu namanya maling. Kalau maling tidak itu ya. Nah, titik. Wajibu dan wajib ala zauji bagi seorang suami. Apa yang wajib? Nafaqatu zaujati, apa menafkahi istrinya. Nah, yang kedua, kewajiban seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya, ingat nafkah ini ada dua, nafkah lahir maupun nafkah batin. Makanya di dalam taklek itu ya, dalam buku itu ya, itu dijelaskan itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan berturut-turut dan saya tidak dikasih nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka saya ya mengajukan melalui pengadilan untuk mengajukan gugat boleh maka jatuhlah talak saya yang pertama. Kan seperti itu tuh ya, dibaca nggak Pak itu kan? Baca. Ya, kalau yang baca ya tahu, kalau nggak baca ya nggak tahu. Nah, itu maka jatuhlah talak saya yang pertama. Kok itu kok diajukan ke pengadilan benar ya? Jatuhlah talak saya yang pertama, jatuh yang pertama istri. Dan kesepakatan, saya katakan kesepakatan awal, apabila saya meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut dan tidak menafkahi istri saya baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka jatuhlah talak saya yang pertama. Makanya itu bahaya sebenarnya. Itu bahaya. Digasangin begitu ya, sebenarnya itu bahaya. Kalau ada lupanya, lupa nggak pulang karena sudah tidak ingat rumah. Maka jatuhlah talak saya pertama. Kalau merantau kan 2 tahun, tapi kan duitnya pulang, ngirimin duitnya pulang. Ini nggak pulang duitnya, nggak pulang orang, jatuhlah talaknya yang pertama. Jangan main-main baca begitu. Makanya saya dulu nggak mau baca, John. Oke, nah memberikan nafkah itu kewajiban tidak kewajiban istri. Makanya punya istri jangan untuk bekerja. Ya. Jadi itu istri itu bukan untuk jangan disuruh bekerja karena istri tidak ada kewajiban untuk bekerja.
Nah, bantu Pak, bantu boleh, tapi membantunya jangan sampai melewati jatahnya suami. Kalau udah begitu gak berkah, gak berkah aja pokoknya. Ada istri kerjanya melewati jatahnya suami, udah gak berkah. Mesti berantem dulu. Istri dibilangin suaminya nggak mau. Kenapa? Merasa status sosialnya lebih tinggi. Makanya tuh kalau aturan dalam Islam nggak dilakukan repot. Ya, istri ya udah di rumah, suami ya keluar, bagian menteri luar gitu suami, cari nafkah itu suami, istri urusan rumah. Lah sekarang ada istri keluar, suami keluar. Tidaklah status sosialnya kerjanya enakan istri. Tuh suaminya nggak berani ngapa-ngapain. Padahal hak kekuasaan penuh keluarga ada di suami. Ya, aduh, kadang-kadang sampai segitunya itu. Suami lembur, istri ikut lembur. Pulang sampai rumah berantem. Mana sih Mak? Pulang malam-malam. Saya kan lembur Pak, saya ini kerja. Waduh, saya tuh di luar tuh pacaran, emang kerja saya. Wah, gitu. Akhirnya berantem. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan aturan agama. Itu loh. Kalau sifat membantu nggak apa-apa, bantu boleh, tapi jangan sampai melebihi. Kalau melebihi ya repot urusannya. Ya dunia persilatan repot urusannya udah. Itu berantem mulu. Wa mahruha, dan memberikan maharnya. Mahar itu harus diberikan. Ya, mahar itu harus diberikan. Mahar. Udah janji misalnya dengan mas kawin 1 unit mobil Avanza. Ya harus diberikan itu. Harus diberikan, John. Walaupun utang misalnya, tetap tanggung jawabnya itu. Kan ada yang kontan, kan ada yang utang. Nah, ya kontan atau utang harus diberikan. Sekarang kan mas kawin kan sekarang begitu ya, mobil. Beri kadang minimal apa? Motor Vario kan gitu kan. Nah, masih kalau ini biasanya kalau yang nggak punya seperangkat alat sholat. Kalau saya tanya John, lebih berat mana ngasih seperangkat alat sholat dengan mobil Avanza John? Berat mana? Seperangkat alat sholat dengan motor Vario, berat mana? Kadang-kadang orang kan ngasih dengan mas kawin seperangkat alat semua murah, paling apa tuh mengena ya, sajadah, apalagi Quran, tasbih. Orang 500.000 cukup ya, cukup ya, cukup kasih. Nah, kalau kasih Vario kan paling murah 20 juta ya, 20 juta. Berat mana kira-kira? Berat Vario? Uangnya berat Vario, tanggung jawabnya berat seperangkat alat sholat. Karena sama-sama nggak bisa nih. Istri nggak bisa naik motor, istri nggak bisa sholat. Karena gampang ngajarin naik motor, gampang ngajarin sholat. Ngajarin motor, ngajarin naik motor kan seminggu bisa. Kalau ngajarin sholat belum tentu setahun bisa. Kan masih utang aja kamu. Masih utang. Ya kewajiban. Tuh, tadi memberikan mahar itu hukumnya makanya nikah tanpa mahar tidak sah. Ya. Nah, nikah tanpa mahar tidak sah. Kalau tanpa mahar anak kecil juga pada nikah itu. Anak itu nikah semua karena apa? Karena nggak usah mahar-maharan itu. Wa alaihi, dan itu wajib bagi suami, laha, bagi kepada zaujah, pada istrinya, mut'atun, apa menyenangkan. Ya, mut'atun menyenangkan. Jadi wajib juga bagi suami untuk menyenangkan terhadap istrinya.
intolako jika menalak siapa suami pada istrinya, pada istrinya. Jadi walaupun itu sudah ditalak, tetap menyenangkan istri itu wajib. Misalnya ditalak ya talaknya yang baik, jangan talaknya berantem. Ini rata-rata kalau talak kan berantem ya. Nah, kalau talak kan cerai itu berantem. Tapi ada yang talak yang baik-baik ada nggak John? Hah? Nggak apa-apa. Talak baik itu berarti bukan karena suratnya. Talak yang baik itu mestinya ini nggak ada masalah, tapi ya pisahnya baik-baikan, bukan bukan berantem. Tuh ada tuh kemarin begini ceritanya, bisa baik-baikan begini, yang laki-laki dicarikan istri mantan istrinya, yang istri yang dicarikan suami mantan suaminya. Itu ada kesimpulan begitu tuh. Kita cerai baik-baik ya mah, kita udah gak cocok, udah nanti kalau ada jodoh nanti mama tak kasih ini, nanti kalau mama ada temannya ya nanti kasih ke saya. Itu ada yang begitu kemarin tuh John. Saya nemuin orang begitu tuh, ada itu begitu tuh. Udah tua, udah punya anak, jadi memang udah gak cocok gitu kan. Ya ini mau pisah tapi saya baik-baik. Hah? Ya sekarang udah pada suami, yang suaminya ya memang punya istri lagi, yang istrinya sudah punya suami lagi. Ada yang ada. Nah, inilah yang dimaksud cerai dengan baik. Mestinya cerai itu tidak dengan tidak usah dengan berantem. Tapi rata-rata ujung perceraian kan permulaannya dari berantem, ketidakcocokan itu. Karena nggak cocok, akhirnya kemudian dia milih berpisah. Wa alamalikil abidi, dan wajib bagi orang yang mempunyai hamba atau mempunyai budak. Wa alamalikil abidin, wajib bagi orang yang memiliki budak, wal bahaimi, dan binatang ternak. Ya, binatang ternak itu ya kayak apa? Ingon-ingonan itu kayak apa, John? Kayak sapi, kayak kambing, kayak ayam dan lain sebagainya. Apa kewajibannya? Nafaqatuhum, apa memberikan nafkah. Nafaqatuhum, apa memberikan makanan kepadanya. Ya, wajib memberikan nafkah atau makan kepadanya, yaitu kepada budak dan kepada binatang Makanya kamu kalau punya binatang ternak kok nggak dikasih makan, dosa. Walaupun itu berupa hewan. Kambing ini nggak kasih makan, dosa. Ya kucing termasuk, karena itu termasuk binatang yang kamu sukai. Mau kucing, mau kambing, mau sapi, mau ayam, mau burung, mau ikan, semuanya binatang-binatang itu dalam tanggunganmu, karena itu sudah menjadi bagian dari keluargamu. Itu kan kamu makan, kucingmu nggak makan, dosa kamu. Kalau nggak begitu, kucingnya jangan udah dibiarin aja. Ya. Misalnya udah nggak sanggup ngempanin burung kok ngempanin makannya mahal ya. Sekarang jangkriknya harganya, udah lepas aja kalau nggak ini. Kalau udah nggak mampu, ya dikurung. Kalau dikurung kan berarti masih tanggung jawab kamu. Udah lepas aja, ikhlasin, siapa yang mau gitu, ikhlasin. Itu kan sapi kalau udah nggak mau, udah lepasin, biar ini sapi ambil aja tetangga. Kalau pengen bebas dari tanggungannya, ya, karena selama itu masih bersama kita, maka itu masih tanggung jawabnya bersama kita, ya. Makanya kan
Kemarin itu ada keterangan kalau orang yang mau haji yang punya apa? Yang punya ingon-ingon seperti itu harus dipasrahin sama orang. Kalau kepesan kasih aja, jangan sampai nanggung-nanggung. Udah tinggal pergi haji kan perginya lama itu. Ya, mas punya burung kok sampai burungnya kelaparan mati dosa dia. Ya, hajinya baik tapi hajinya dosa kan repot. Ya udah pikirin aja punya burung udah ambil aja burung-burung. Nah, jangan sampai membebani. Wa alla yukallifahum, dan agar tidak membebani mereka. Tidak membebani mereka minal amali, dari amal, malayutikuna, selaginya mereka tidak mampu. Malayutikuna, selaginya mereka tidak mampu terhadap amal. Jangan membebani beban-beban pada mereka yang mana mereka tidak mampu. Ya, contoh, kambing kok disuruh narik gerobak, ya nggak mampu. Ya narik gerobak itu sapi mampunya kan itu kan. Kambing disuruh narik gerobak, ya nggak mampu. Kan gitu. Hewan kok nggak dikasih makan sampai 3 hari 3 malam, ya nggak mampu. Itu jangan sampai membebani mereka terhadap hal yang mereka tidak mampu, nggak boleh. Kucing misalnya, kucing, kamu harus kamu kan udah makan tuh, angkat piringnya. Kalau nggak mau angkat, bunuh kamu misalnya. Ya nggak boleh, nggak bebannya kok. Ya, nah, kalau bebannya ya nggak apa-apa. Contohnya kayak ikan lomba-lomba itu, ya disuruh begini nurut, suruh begitu nurut, karena memang sudah mampu mereka untuk menjalankannya. Suruh loncat tinggi, loncat, wih, mampu aja karena sudah bebannya. Wala yadribhum, wala yadribhum, dan jangan memukul mereka bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Jangan asal mukul aja, pukul mentang-mentang hewan, pukuli aja. Nggak boleh. Ya, kalau dia tuh nggak punya salah ya jangan dipukul-pukul. Ini kucing nggak punya salah, kucing pukul-pukul. Jangan. Ya. Nah, itu Pak, makan ikan deh, yang salah kucing salah orangnya kira-kira. Ikan taruh di meja nggak ditutupin, diambil kucing. Yang salah kucingnya apa orangnya? Orangnya, kalau orangnya teledor, tidak hati. Coba kalau udah ikannya ditaruh di lemari dikunci, makan kucing enggak? Tapi itu dimakan apa? Makan coro, makan semut. Salah semutnya, salah orangnya. Itu. Jadi jangan asal mukul. Apalagi sama orang, mau hewan aja kita nggak boleh asal mukul. Itu ya. Titik. Wa yajibu, dan wajib ala zaujati, bagi seorang istri, apa ta'atuhu, apa taat. Ya, ta'atuhu apa taatnya, apa mentaatinya, fi nafsiha, dalam dirinya. Wa yajibu, dan wajib ala zauji, atas seorang perempuan, atas seorang istri, ta'atuhu, taat, fi nafsiha, terhadap dirinya sendiri. Jadi wajib bagi seorang istri untuk berbuat taat, ya, taat terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri itu dia itu wajib menjaga diri ketika sang suaminya tidak ada di tempat, nggak ada siapa-siapa. Itu wajib bagi seorang istri. Makanya menerima tamu laki-laki kalau nggak ada suami, ya tidak boleh. Illama, kecuali perkara la yahilu, yang tidak halal.
taat sama suami kecuali terhadap sesuatu yang tidak halal tadi itu. Suami kok nyuruh istrinya berbuat tidak baik, itu seorang istri boleh nolak. Karena dalilnya apa tadi? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh taat sama siapapun, sama seseorang satupun terhadap maksiat kepada sang pencipta. Nggak boleh. Istri itu wajib taat sama suami, tetapi dalam hal ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau dalam hal maksiat, ini istri wajib boleh menolak. Ya, boleh, tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Taat wala dosa. Ya, misalnya istri kalau disuruh suaminya, gara-gara suaminya nganggur, nggak punya duit, istrinya suruh maling. Coba kamu sana tuh ke orang sana, kamu ambil aja itu, ya. Nah, kalau suruh maling ya nggak boleh. Ini istri kok taat seperti itu nggak boleh, karena tidak halal, gitu ya. Karena sesuatu yang tidak halal, istri boleh menolak, tidak taat sama suami. Tapi kalau dalam hal ketaatan disuruh taat sama Allah, istri wajib taat sama suami. Ya, misalnya suruh sholat, ya harus taat. Tuh. Wa alla tasuma, wa alla tasuma, dan agar tidak berpuasa siapa istri, siapa zaujah. Wala tahruju, dan tidak keluar siapa zaujah min baiti, dari rumahnya, min baiti, dari rumahnya, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya suami. Ya, tidak boleh puasa, tidak boleh keluar rumah tanpa izin sang suami. Ya, jadi kalau ada apa-apa harus izin sama suami, apalagi sampai kerja mulai pagi sampai malam, suaminya nggak ngizini, waduh, dosa besar itu. Puasanya puasa sunnah. Nah, puasa wajib ya mau diizini nggak diizini ya tetap. Ya, ini puasa sunnah kayak puasa Senin, Kamis, kayak puasa sunnah yang lainnya. Ini kalau suami tidak mengizinkan, maka seorang istri tidak boleh berpuasa. Pak, gimana sih puasa kan ibadah, kok dilarang-larang, nggak dapat pahala dong? Nggak usah. Karena apa? Puasa seneng hukumnya sunnah, taat sama suami hukumnya wajib. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Nah iya, puasa sunnah nggak boleh. Ya itu tadi jaga-jaga. Karena kalau suatu saat ada kebutuhan mendadak, gitu kan, sidak gitu kan, kebutuhan mendadak nggak bisa ditinggalkan, gimana? Ya, sedangkan melayani suami hukumnya wajib. Puasa seneng hukumnya sunnah. Sesuatu yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Paham? Jadi ingat-ingat itu, apa-apa yang sunnah jangan ngalahin yang wajib. Ya ada beberapa itu yang ngalahin tapi nggak banyak. Kayak mengawali salam. Ya, mengawali salam tuh, mengucapkan salam itu kan yang memulai hukumnya yang jawab hukumnya tapi pahalanya banyak yang sunnah. Itu hanya itu. Tapi yang lainnya tetap sunnah, itu tetap nggak bisa ngalahin wajib, gitu loh. Contoh kayak sholat itu misalnya, ya kamu sholat itu pas rakaat kedua, sholat isya rakaat kedua lupa, udah berdiri, Allahu takut Tuhan awal kan berdiri tuh, Allahu Akbar udah berdiri. Loh, tadi saya belum tahiyat awal, kok duduk lagi? Malah nggak boleh. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri melanjutkan hukumnya wajib, nggak boleh. Ya kan? Kecuali kalau posisi jadi makmum. Kalau jadi makmum boleh. Allahu Akbar, berdiri, imamnya harus duduk, ya duduk lagi.
Kenapa? Karena ngikuti imam hukumnya wajib, gitu loh. Wajib boleh. Itu ya, kayak salat subuh. Imamnya Allahumma atina fi man itu kita langsung Allahumma, perasaan mau ruku, Allah udah mau sujud, loh kok masih kunut. Ya, bener lagi enggak apa-apa. Karena ngikut imam hukumnya wajib. Jangan begini, nungguin sambil duduk, enggak boleh. Imam kok duduk ditungguin, bukannya makmum menungguin malah imam yang ditungguin. Enggak boleh. Ya, itu contohnya seperti itu. Kalau pribadi, sholat pribadi enggak jamaah, kalau terlanjur begitu langsung. Subuh misalnya kan, loh, belum kunut, udah terlanjur turun, lututnya sudah terlanjur sampai tanah, sampai lantai. Ya udah langsung sujud. Nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.